Selamat pagi, Teteh. Dengan nama Teteh siapa? Nama saya Aya. Oh, Teteh Aya. iya. Halo, Teteh Aya. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, lancar Teh kerjanya? Alhamdulillah. Teteh sekarang profesinya sebagai apa? Sekarang di sini kepala toko. Oh, kepala toko. iya. Wah, mantap sekali. Teteh menjalani profesi ini udah berapa lama? Udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Wah, lumayan ini pengalamannya ini. Iya. Aduh, suka duka selama kerja di sini banyak Teh? Adalah Ada. senangnya ada susahnya juga. Iya. Tapi Teteh menikmati? Nikmat. Wah, boleh nggak Teh kita tahu gimana sih perjalanan Teteh bisa menjadi kasir kepala toko sekarang? Kalau toko kan dari zaman dari kasir tuh dari awal dari masuk tokonya beda, terus dipindahinnya ketemu banyak orang beda kepala toko yang sebelumnya sampai proses buat naiknya itu lumayan. Berarti Teteh mulai dari kecil dulu ya, maksudnya Iya. seperti dari kasir lalu dipindahkan, Iya. lalu sekarang menjadi kepala toko. Hebat ya Teh. Terima kasih. Pasti berat ya. Lumayan. Dulu Teteh waktu semasa sekolah ada nggak sih sekarang kayak kaget bingung kok bisa ya sekarang? Pasti lah. Bahkan pertama awalnya nggak ke retail. Iya. Bentar ya Teh. Teteh ya, gimana perasaan kakak udah berada di posisi sekarang yang Rasanya sih ada senangnya, tapi ada ya ininya juga, ada kayak mesti gimana sih, jadi kalau kepala Iya. toko kan harus Banyak mendidik tanggung banyak jawab. tanggung jawabnya besar banget kan. Iya, kayak gitu. tapi kakak dulu sewaktu masa pendidikan gitu kakak ada nggak sih bayangan ternyata sekarang menjadi kepala ruangan gini, kepala toko, ada nggak sih bayangan? Nggak ada sih. Nggak. Dulu kakak mikirnya sempet mau jalanin profesi lain mungkin? Kalau yang sebelumnya iya, pengennya kan jadi guru. Wih, keren. Ya kan cuman kan balik lagi kan. Iya, Gitu. nggak apa-apa sih kak. Tapi yang sekarang kakak semangat ya Ya, kerjanya. terima kasih. Kalau misalnya kakak ada masalah atau gimana tetap berdoa ya kak ya. Pasti. Kakak juga udah hebat sampai sekarang bisa Pasti, kayak gini kan. iya. Pasti banyak orang yang lagi berusaha juga buat seperti sekarang. Iya. Terima kasih banyak ya kak atas Sama-sama, waktunya, iya. atas ininya juga, intinya. Iya. Semoga kerjaan kakak lancar, Amin. sehat-sehat, Iya. banyak bahagia ya kak. Iya, terima kasih. Terima kasih, Ya, Kak. sama-sama. Maaf ya, Kak. Iya, makasih Maaf, ya. Makasih ya maaf kak. diganggu ya, Kak. Iya kak. Dengan bapak siapa namanya? Oh, Bapak siapa? Cecep. Bapak Caca. Oke. Dipanggilannya Bapak Cecep ya? Iya, Oke. Bapak sekarang profesinya saat ini security. security. Sudah berapa lama Pak Saya menjalani? di sini baru. Oh baru. Saya masuk pas Covid. Oh pas Covid 3 berarti tahun. 2022 ya? 2022. Iya, awal Covid 2. Lalu Bapak boleh nggak kita tahu bagaimana dulu Bapak semasa masih muda punya perencanaan prospek yang sekarang ini bagaimana? Prospek yang jadi security. Iya. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Nggak nyangka Tapi jadi Bapak security. berarti tadinya bukan mau jadi security atau Bukan. bukan? Bukan. Bapak maunya tadinya jadi apa? Maunya sih mau jadi apa-apa ya, biasa aja, mengalir aja. Apa Bapak berminat dengan dosen atau? Enggak ada pikiran ke dosen-dosen. Oke. Bapak dulu waktu semasa sekolah, Bapak pendidikannya itu lebih memilih pendidikan seperti pendidikan pengetahuan sosial atau Biasa ya, SMA biasa. SMA SMK biasa. biasa. berarti Bapak sekarang ini bisa jadi security sebenarnya tidak menyangka ya Pak? Tidak menyangka, kecebur aja. Kecebur aja ya Pak. Tapi Bapak Karena senang. nggak ada lagi kan, harus bekerja kan, Oh, iya. udah berkeluarga. Pas Covid kena pemutusan hubungan kerja, jadi security. Tapi Bapak senang nggak sama prospek kerja sekarang? Yang sekarang security, Iya. ya mana ya? Ya jalanin aja, Jalanin senang aja. aja. Karena kan memang kita harus bersyukur, jalanin ini. Tapi Bapak hebat juga ya, maksudnya nggak tahu mau bagaimana dulunya, terus sekarang tiba-tiba udah punya prospek kerja yang sekarang. Karena biasanya saya banyak nemuin Pak orang-orang yang dia juga merasa saya nggak tahu mau kemana arahnya waktu sekolah, terus sampai sekarang masih bingung arahnya mau kemana. Nah Bapak sekarang keren banget, udah bisa mau kerja, punya motivasi. Ya, memang tanggungan, kebutuhan. Tanggungan dan kebutuhan. Bukannya keren. Tapi ada loh Pak orang yang mungkin dia butuh, saking butuhnya dengan pekerjaan, tapi dia masih tetap gak bekerja. Jadi Idealis menurut ya, saya, dia dengan profesinya dia yang awal gitu ya. iya
ada. Iya. Bapak sekarang di profesi sekarang ada punya keinginan buat ganti profesi lagi nggak atau mau menetap? Kayaknya menetap karena usia juga. Oh, Bapak usianya udah. Saya 41. Wah, Iya, karena 41 udah usia bukan produktif ya. Iya, Karena kan benar sekali kalau di Indonesia seperti perusahaan sekarang tuh biasanya yang 30, 28. Iya, benar Pak. Tapi Bapak sebelum jadi seperti sekarang, Bapak punya pengalaman kerja lainnya mungkin? Ya, saya hampir 14 tahun di Visionet. Visionet? Visionet. Oh, visioner. Oh, gitu. Gimana Pak waktu di sebelumnya, di pekerjaan sebelumnya Bapak senang kah atau mungkin Bapak lebih bahagia di pekerjaannya sekarang? Kerjaan yang dulu. Kerjaan yang dulu ya Pak. Wah Bapak. Tapi sekarang menikmati nggak nih Pak? Menikmati, kita harus nikmatin aja apapun yang pekerjaan kita harus kita nikmati. Wah keren ya Pak ya. Kebutuhan. Iya tapi keren Pak, udah bisa mau memenuhi karena Bapak sudah punya pengalaman pun udah bagus karena banyak juga sekarang Pak yang masa mudanya belum ada pengalaman terus juga nggak tahu mau kemana dan arah semangat buat kerjanya juga nggak ada Pak. Jadi Bapak termasuk orang yang keren kalau saya bilang. Keren kali ya. Iya. Semangat Pak kerjanya. kerennya. Semangat. Bapak jangan mikir karena gimana sama kita yang mikir gini misalnya kayak Bapak bilang kok dibilang keren kerja kayak gini karena kan kebutuhan. Maksud saya di sini adalah motivasi Bapak yang keren karena gitu. Bapak udah mau bekerja, Bapak tahu Bapak butuh sesuatu, Bapak kejar kebutuhan tersebut. Iya. Ada juga orang yang butuh tapi nggak mau ngejar Pak. Berarti keren juga saya. Iya, Bapak keren. Mantap. Terima kasih banyak. Selamat ya, Pak. malam, Kak. Semangat Bapak. Boleh tahu dengan kakak siapa? Sehat sukses selalu ya Pak. Salim Pak. Ayu bisa dipanggil Ayu. Kalau boleh tahu, apa pendidikan terakhir background dari kakak? Pendidikan terakhir aku SMK. SMK. Terus cita-cita kakak apa tadinya sebelum jadi sekarang? Cita-cita dulu itu sebenarnya pengen jadi orang sukses aja lah. Sebelum Sukses. sekarang nih ya pas lulus SMK pengen jadi orang sukses, ya. Lalu profesi apa yang sekarang sedang ditempuh? Aku kerja di bidang FMB bagian di franchise-nya Roti O. Lalu apa pendapat kakak terkait prospek kerja dari jurusan yang ditempuh semasa pendidikan terakhirnya? Pendapat aku sih sebenarnya tuh lulusan SMK itu tuh kalau kita punya bidangnya, kalau kita punya keahlian di situ, ya udah kita kerjain di situ. Misal nih kita sekolahnya tuh cuma jurusannya tuh SMK-nya tuh kayak misal kan ada kan SMK yang jurusannya otomotif, ini gitu kan segala macam. Tapi tiba-tiba kerjanya tuh melenceng dari jurusan itu. Kayak misal saya jurusan saya tuh marketing, tapi tiba-tiba kerjanya bagian kayak roti gitu kan, menjaga gitu, bikin baker, bikin gitu kan. Sebenarnya tuh jurusan itu gak menentu ya kalau yang di bagian sekolahnya cuma lulusan SMK. Yang penting kita tahu potensi kerjanya gimana, terus tahu keahliannya kita gimana gitu kan. Yang penting basic kita aja sih dalam bekerja, apalagi dunia kerja itu kan sekarang tuh kan semakin kesini semakin kesana tuh makin banyak saingan, dari saingan yang S1, D3 segala macam itu saingannya tuh banyak. Jadi tuh kayak yang SMK itu pasti kayak kayak yang paling bawah, nanti ada yang lagi yang di atas gitu. Jadi per setiap tahunnya tuh kalau misal kayak di pabrik itu tuh itu pergantian orang, karena memang dari perusahaannya tuh minta yang benar-benar dari yang masih fresh graduation gitu, yang masih benar-benar baru lulus, yang masih muda-muda. Itu sih yang tantangan beratnya itu adalah ya pertama umur gitu, kalau yang SMK, lulusan SMK. Oke, baik. Terus keterampilan apa aja sih yang kakak punya selama bekerja di profesi yang sekarang?
Keterampilan yang selama aku geluti dalam bidang kerja yang dari dulu sampai sekarang itu tuh alhamdulillah tahu basic yang namanya memasak, karena dulu waktu itu tuh emang tahu benar-benar nggak tahu masak, terus pernah kerja di resto, terus tahu dunia dapur tuh gimana gitu kan, cara masaknya, walaupun nggak tahu semuanya tentang masakan-masakannya, yang penting kita tahu basicnya. Yang satu kita tahu namanya yang kan kita jadi kerja di baker kan, jadi kita tahu dunia perbakeran gitu kan, jadi tahu lah basicnya sedikit gitu kan, nggak tahu banyak banget. Jadi kalau mungkin kalau udah udah berumur lah gitu kan, pasti kita tahu basicnya, bisa buka usaha sendiri segala macam kayak gitu. Oke, baik. Terus lalu apakah menurut kakak nih, pendidikan terakhir kakak nih sesuai nggak sih sama profesi yang sedang kakak tempuh sekarang? Pendidikan aku sama profesi yang aku kerjain itu ya kayak kerjaan aku sekarang itu tuh ya berbanding terbalik gitu loh, karena memang jurusan sekolah aku tuh marketing, tiba-tiba ke baker gitu tuh kayak terbanding terbalik banget. Jadi kayak udahlah, intinya kita lulusan SMK kerjanya tuh yang penting tuh tahu passion kita yang pertama, terus tahu potensi kita, terus tahu keahlian kita di mana gitu loh. Kita belajar terus gitu loh. Belajar itu dalam artian nggak selalu dari buku, bisa dari pengalaman, bisa dari praktek langsung kayak gitu sih. Jadi ya alhamdulillah. Terus apa saja sih pengalaman-pengalaman yang dimiliki sebelum bekerja sebelum jadi di profesi ini gitu? Pengalamannya itu dulu pernah jadi wireless di Solaria, terus pernah ngalamin kerja di pabrik juga pernah, terus jadi kasir di Syukur Parkir juga pernah, terus ya sekarang itu di baker lagi, di baker. Baik Kak, terima kasih ya atas kesempatan waktunya. Ya, sama-sama. Oke, selamat malam. Malam. Halo, nama saya Doana. Oke. Kakak sekarang bekerja atau kuliah? Saya sudah bekerja Di bagian apa Kak? Kalau boleh tahu? karyawan swasta untuk profesi sebagai QA. Oke. Kalau bekerja itu sudah berapa lama ya Kak? Sudah 3 tahun. Pengalaman sebelum kerjanya itu seperti sekarang, apakah dulu ada pengalaman lain? Magang Magang di mana Kak kalau boleh tahu? di Dewi Sartika. Dewi Sartika. Terus kalau boleh tahu Kakak lulusan terakhir sekolahnya itu apa? 2019 D3. D3. Oke. Menurut Kakak kayak pendidikan terakhir yang tempuh, adakah kerjaan lain yang jadi pilihan lain dari kerjaan yang sekarang? Mungkin ada, cuman masih tahap dalam pencarian mungkin ya. Oke. Terus menurut pendapat Kakak, keterampilan atau kemampuan apa saja yang Kakak punya bisa kerja di tempat yang sekarang? Apa ya? Mungkin dari hasil pendidikan, terus kemampuan berkomunikasi yang baik dan bekerja sama yang baik dan dengan tim. Oke, baik. Terus apakah di dalam kerjaan Kakak itu banyak rintangan selama bekerja? Setiap pekerjaan itu pasti ada rintangannya ya. Oh, berarti kerjaannya itu numpuk-numpuk gitu ya? Ada yang numpuk, ada yang bisa diselesaikan juga pada hari itu juga. Oke, baik. Kalau untuk Kakak cita-cita sebelum kerja jadi apa sekarang ini? Jadi pengusaha. Pengusaha. Oke. Menurut Kakak kerjaan yang sekarang yang Kakak tempuh itu sesuai gak sama kemampuan atau keterampilan Kakaknya? Sesuai. Oke.
Kalau itu aku boleh nggak sih kayak tips untuk mencari kerja dari pendapat kakak itu kayak seperti apa? Tips cari kerja ya. Mm-mm. Intinya percaya diri, yakin bahwa apa yang udah kamu pelajari selama ini bisa membawa kamu ke pekerjaan yang sesuai dengan kamu inginkan. Wow, sangat-sangat amazing banget ya kak. Oh, untuk kayak kerja ini harus kayak semangat, terus Iya, kayak gimana menjadi pekerjaan tuh harus kayak kuatkan mental nggak sih kak? Betul. Jadi kan banyak rintangan kayak pertemanan, kayak kerjaan banyak segala macam. Kadang ada temen yang agak rese segala macam ya kak. Iya, banyak yang bikin down juga sih sebenarnya dalam proses pencarian kerja. Tapi intinya kan kita banyak sabar, tetap semangat, apply aja kemanapun yang bisa kamu apply buat kayak gimana ya, buat kamu banyak tempat wawancaranya juga. Jangan cuma berfokus kepada satu perusahaan seperti itu. Kalau kayak gitu kak semangat banget ya. Iya dong, harus semangat. Oke, terima kasih ya kak atas wawancaranya ya kak. Maaf Sukses selalu ganggu. ya, iya nggak apa-apa. Terima kasih kak, sama-sama. Oke, dengan ibu siapa namanya boleh dikenalkan? Ibu Frida Tobing. Baik, Ibu Frida sekarang ini bekerja profesinya sebagai apa? Sebagai guru Guru apa kalau boleh tahu? pemasaran. Oh, pemasaran. Lalu untuk sebelum Ibu menjadi guru gini, Ibu sebelumnya pendidikan terakhirnya apa ya? Ya, pendidikan terakhir S1, S2. Wow, sudah S2 ya Bu ya? Keren sekali Ibunya. Ibu dulu S2-nya terakhir jurusan apa? Pendidikan IPS, Oh, IPS. Kalau S1-nya? pendidikan ekonomi. Wah, jadi udah dua jurusan ini berbeda nih Bu. Ibu, menurut Ibu kenapa sih Ibu ngambil jurusan IPS? Kenapa nggak langsung ngambil jurusan pendidikan ekonomi juga? Ya karena di kampus itu belum ada keduanya. Oh, lalu Ibu sendiri sebenarnya cita-citanya menjadi apa? Ya menjadi guru. Oh, menjadi guru. Menurut Ibu kan udah S2 nih ya. Udah luas lah ya pengetahuan dan semua keterampilannya. Menurut Ibu selain bisa jadi guru, gelar pendidikan Ibu itu bisa jadi apa aja sih? Jadi dosen. Jadi dosen. Nah, Ibu nggak mau minat menjadi dosen karena Ibu kan punya background yang bagus nih. Jadi bisa dibilang selain jadi guru, kenapa nggak ambil dosen? Ya kalau ada peluang ya diambil, kalau enggak ya cukup sampai pensiun. Oh, emangnya sekarang usia Ibu sudah berapa? Ya sudah 57. Oh, udah tua sekali ya Bu ya, tapi masih kuat bekerja ya. Keren sekali Ibunya. Lalu Ibu, menurut Ibu keterampilan apa aja sih Bu yang harus kita milikin buat menjadi seorang guru tuh? Ya keterampilan mengajar dan mendidik. Oh gitu ya Bu. Apakah bekerja sekarang menjadi guru ini berarti banyak nggak sih Bu maksudnya seperti rintangannya gitu? Banyak lah, namanya menghadapi siswa banyak, ada aja masalah dan rintangannya. Boleh nggak Ibu saya minta pengalaman-pengalaman Ibu mungkin yang sebelum menjadi guru atau Ibu punya pengalaman lain? Maksudnya apa sih sebelum apa-apa? Sebelum kan Ibu nih sebelum jadi guru, Ibu pasti pernah bekerja atau mungkin Ibu punya kerjaan lain gitu sebelum melamar menjadi guru? Saya langsung jadi guru, jadi nggak ada pekerjaan lain yang saya kerjakan selain menjadi guru, langsung lulus dari PIKIP keguruan. Oh, tapi Ibu awal-awal menjadi guru itu emang Ibu sekarang statusnya guru tetap atau masih guru honor? Ya guru pegawai negeri lah, pegawai negeri, guru tetap. Sebelum Ibu menjadi pegawai tetap ini, Ibu sebelumnya pernah menjadi guru honor atau tidak? Ya pernah. Oh, pernah. Jadi petualangan Ibu, maksudnya pengalaman Ibu sebelum menjadi guru seperti sekarang, Ibu pernah menjadi guru honor dulu ya Bu ya? Iya. Itu berapa tahun ya Bu kira-kira? Ya lama, ada 10 tahunan.
Wah, tetap bertahan ya Bu ya di masa-masa seperti itu. Ya bertahan lah karena profesi tugas apa mengajar. Baik, terima kasih banyak ya Ibu ya sudah memberikan informasi yang sangat berguna untuk saya, dan terima kasih Ibu sudah mau diwawancarai. Sukses selalu ya Bu bekerjanya dan semangat. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama.